on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aminah Nadifa. Saya mahasiswi di Universitas Ibrahimi, Fakultas Tarbiyah, Prodi Tadris Matematika, semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Diah Ayu Rizky Pradita, Magister Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengantar statistika, mulai dari asal-usul kata statistika, pengertian statistika, komponen-komponen statistika, pembagian statistika, dan serta peranan statistika itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Yuk langsung saja kita simak videonya. Jangan lupa like and subscribe. Pengantar statistika. Perbedaan pengertian statistik dan statistika. A. Pengertian statistik. Statistik berasal dari 3 bahasa. Yang pertama, kata status dalam bahasa Latin, yang kedua state dalam bahasa Inggris, dan yang ketiga stat dalam bahasa Belanda. Yang mana dari ketiga kata tersebut mempunyai arti yang sama, yaitu negara. Pada awal mulanya, kata statistik berarti kumpulan bahan keterangan, baik yang berwujud angka maupun yang tidak berwujud angka, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Seiring dengan perkembangan zaman, kata statistik berubah menjadi kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka saja. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka-angka. Menurut J. Supranto, kata statistik mempunyai 2 pengertian. Yang pertama, dalam arti sempit, kata statistik adalah data ringkasan yang berbentuk angka. Sedangkan dalam arti luas, statistik adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, penyajian, analisis data, serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang menyeluruh. Selanjutnya, pengertian statistika. Apa itu statistika? Yaitu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau penganalisisan dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilakukan. Komponen-komponen statistik. Yang pertama yaitu data, selanjutnya angka-angka, perlakuan data, menganalisa, kesimpulan, dan membuat keputusan. Pembagian statistik. Statistik dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan cara pengolahan datanya. Yang kedua, berdasarkan ruang lingkup penggunaannya. Dan yang ketiga, berdasarkan bentuk parameternya. A. Statistik berdasarkan cara pengolahan datanya. Yang pertama, statistik deskriptif, yaitu bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistik deskriptif berfungsi untuk menerangkan keadaan, gejala, ataupun persoalan. Ruang lingkup bahasan yang pertama yaitu distribusi frekuensi, yang meliputi grafik distribusi, ukuran nilai pusat, ukuran dispersi, kemencengan dan keruncingan kurva. Ruang lingkup yang kedua yaitu angka indeks. Yang ketiga, deret waktu atau data berkala. Yang keempat, korelasi dan regresi sederhana. Statistik berdasarkan cara pengolahan datanya yang kedua yaitu statistik inferensial atau statistik induktif.
yaitu bagian dari statistik yang mempelajari mengenai penafsiran dan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data yang tersedia. Statistik inferensial berfungsi untuk meramalkan dan mengontrol keadaan atau kejadian. Misalnya, seorang anak kecil sering melihat balok-balok kayu dapat terbakar, maka ia akan menarik kesimpulan bahwa semua balok kayu dapat terbakar. Ruang lingkup statistik inferensial atau statistik induktif. Yang pertama yaitu probabilitas atau teori kemungkinan. Yang kedua distribusi teoritis. Yang ketiga sampling dan distribusi sampling. Dan yang keempat studi estimasi atau penafsiran pada tingkat populasi. Dan yang kelima yaitu uji hipotesis. Dan yang keenam yaitu analisis korelasi. Dan yang terakhir yaitu analisis regresi untuk peramalan. Statistik berdasarkan ruang lingkup penggunaannya. Yang pertama, statistik sosial, statistik pendidikan, statistik ekonomi, statistik perusahaan, statistik pertanian, statistik kesehatan, statistik psikologi, statistik kimia, dan statistik biologi. Statistik berdasarkan bentuk parameternya. Yang pertama yaitu statistik parametrik, yaitu bagian statistik yang parameter dan populasinya mengikuti suatu distribusi tertentu, seperti distribusi normal dan memiliki varian yang homogen. Yang kedua yaitu statistik non-parametrik, yaitu bagian statistik yang parameter dan populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi yang bebas dari kesyaratan dan variannya tidak perlu homogen. Peranan statistik. Statistik sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, angka-angka kenakalan remaja, tingkat biaya hidup, tingkat kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya dalam penelitian ilmiah dan juga berperan dalam ilmu pengetahuan. Perlunya statistik. Yang pertama, menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Selanjutnya, membuat rencana di ramalan. Yang ketiga, membuat keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir, mengatasi berbagai perubahan. Fungsi statistik. Statistik berfungsi sebagai bank data, alat quality control, alat analisis, pemecahan masalah, membuat keputusan, dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Metodologi statistik. Pemecahan masalah secara statistik yang terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Selanjutnya pengumpulan data, yang mana data dibagi menjadi dua, yaitu data intern dan data ekstern. Data intern yaitu data yang bersangkutan langsung dengan permasalahan, sedangkan data ekstern adalah data yang hanya mendukung permasalahan. Selanjutnya, klasifikasi data, penyajian data, dan analisis data, yaitu diintegrasikan hasil dari tahap sebelumnya dan merupakan tahap akhir sebelum penarikan kesimpulan. Syarat data yang baik. Yang pertama, data harus objektif, yaitu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, data harus bisa mewakili, artinya representatif. Yang ketiga, kesalahan baku atau standard error harus kecil, artinya suatu perkiraan atau estimasi dikatakan baik.
jika memiliki tingkat ketelitian tinggi dan jika kesalahan bakunya itu kecil. Syarat yang keempat yaitu harus tepat waktu, up to date. Dan yang kelima yaitu harus relevan, yaitu data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Thanks. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.